Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya Tiara Skarayuni dengan NIM 20 11 20 10 14 akan menyampaikan sebuah materi mengenai IVF untuk memenuhi tugas mata kuliah stem cell dan teknologi transfer embrio. Kehadiran seorang anak dalam keluarga memberikan sebuah arti yang berbeda. Anak merupakan tempat mencurahkan kasih sayang orang tua dan juga penerus bagi keturunannya. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak di dalam sebuah keluarga, sehingga setiap pasangan suami istri selalu menginginkan kehadirannya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan secara normal. Ada beberapa pasangan suami istri yang memiliki masalah infertilitas. Infertilitas merupakan ketidakmampuan pasangan untuk menghasilkan anak keturunan setelah menikah dan melakukan senggama teratur tanpa memakai kontrasepsi. Perlu kita ketahui bahwa terdapat lebih dari 70 juta kasus infertil di seluruh dunia. IVF atau bayi tabung merupakan salah satu teknologi yang dapat membantu pasangan suami istri yang mengalami masalah infertilitas. Nah, seperti pada pasangan suami istri ini, di mana sang suami berusia 42 tahun dan sang istri berusia 37 tahun yang mengalami masalah infertilitas, di mana keduanya memilih untuk mengikuti program bayi tabung atau IVF. Nah, kita akan bahas bagaimana tahapan yang akan dilakukan oleh keduanya dan apakah IVF dapat menjadi jawaban untuk permasalahan keduanya. In vitro fertilization terdiri dari dua suku kata. Yang pertama fertilisasi, yang berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, kemudian in vitro, yang berarti di luar tubuh. Jadi IVF merupakan proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di luar tubuh. Tahapan yang akan dilalui oleh pasien yang akan melakukan tindakan IVF, yang pertama adalah pemeriksaan persiapan setelah memutuskan akan melakukan tindakan IVF. Biasanya dokter akan melakukan persiapan untuk mendukung semua tindakan. Yang pertama meninjau data pasien, kemudian pemeriksaan ginekologi, kemudian pemeriksaan USG, kemudian juga pemeriksaan hormonal, kemudian dilanjutkan dengan analisa sperma, pemeriksaan laparoskopi, dan pemeriksaan serologi. Tahapan pertama dalam proses IVF adalah stimulasi sel telur, di mana pada tahap ini dokter akan memberikan pengobatan agar mendapatkan sel telur yang matang dan terus memantau efek obat secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengambilan sel telur, di mana pada tahap ini menggunakan teknik transvaginal directed oocyte recovery, di mana pada proses ini sel telur atau oosit disedot dari folikel ke dalam tabung untuk kemudian dibawa ke laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan sperma, di mana sperma dapat diambil melalui proses masturbasi atau melalui prosedur pengambilan khusus di ruangan operasi, yang selanjutnya akan dilakukan pemilihan sperma dengan tujuan memisahkan spermatozoa motil dari plasmasmen untuk kemudian dipertemukan dengan sel telur matang pada proses pembuahan. Selanjutnya, inseminasi dan fertilisasi, di mana sel telur dan sperma yang telah diambil akan dieram dan diinseminasi pada media terpisah untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian secara sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya dilakukan tahap pembuahan sel telur oleh sperma, yang dilakukan dengan cara sperma atau sel telur dipertemukan dalam wadah yang berisi media yang telah terjamin nutrisi serta sterilitasnya. Kemudian selanjutnya adalah proses transfer embrio, di mana pada proses ini transfer embrio dilakukan dengan bantuan kateter untuk memasukkan embrio ke dalam rongga rahim melalui ostium uteri. Pada tahap ini dipilih embrio yang paling berkualitas, kemudian ditanamkan pada hari kedua, ketiga, atau hari kelima pasca pengambilan sel telur. Kemudian selanjutnya akan mengalami fase kehamilan. Perkembangan sel ovum terjadi setelah proses inseminasi, di mana di sini terjadi penyatuan dua gamet dan zigot menjadi embrio. Kemudian pada hari pertama juga terjadi pembelahan sel. Hal ini juga terjadi pada hari kedua, di mana sel akan terus membelah. Dan juga di hari ketiga sel terus mengalami pembelahan menjadi 8 sel. Kemudian pada hari keempat embrio akan terjadi peningkatan adesi, dan pada tahap ini embrio akan disebut dengan morula. Kemudian yang terakhir pada hari kelima morula akan terus berkembang dan berubah menjadi blastula yang siap untuk dipanen.
Nah, selanjutnya, apakah usia menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan IVF? Seperti yang kita ketahui bahwa umur ideal untuk masa kehamilan pada wanita adalah rentang 20 sampai 30 tahun. Kemudian, pada usia 35 tahun, ini mulai terjadi penurunan kemampuan hamil yang disebabkan karena semakin tua umur perempuan, maka semakin tinggi juga angka pembatalan embrio transfer yang disebabkan oleh mutu dari embrio yang sudah tidak layak untuk ditransfer karena terjadinya penurunan kualitas dari sel telur atau disebut dengan oosit. Maka dapat kita simpulkan bahwa presentase keberhasilan akan menurun pada pasien yang memiliki usia di atas 35 tahun. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IVF ini terdiri dari banyak faktor. Yang pertama faktor istri, misalnya ada kelainan tuba, endometriosis, kemudian juga faktor serviks istri, selanjutnya ada infertilitas idiopaktik, kemudian faktor imunologi, anovulasi, serta kualitas dan kuantitas dari sel telurnya. Kemudian selanjutnya adalah faktor suami, di mana kualitas dan kuantitas sel sperma ini menjadi faktor yang cukup besar untuk keberhasilan IVF. Biasanya dilihat dari konsentrasi, motilitas, dan morfologi dari sperma. Selain itu, faktor imunologi suami juga sangat penting. Kemudian, faktor selanjutnya adalah embrio, di mana kemampuan embrio untuk berkembang setelah ditanamkan dalam lahir ini menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari proses IVF. Kemudian selanjutnya adalah faktor media. Nah, harus dipastikan media yang dipakai dalam nutrisi dan sterilisasi yang baik. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.